Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang aspek-aspek bisnis dari kelompok kami, yaitu proyek bisnis butik muslimah. Di sini saya akan menjelaskan aspek pasar berdasarkan teori Porter's Five Forces. 1. Persaingan dalam industri yang ada. Dalam industri konveksi butik muslimah ini memiliki banyak pesaing. Jumlah pesaing tersebut selalu bertambah setiap tahunnya. 2. Ancaman masuk pendatang baru dan hambatan masuknya pendatang baru. Ancaman masuk pendatang baru dalam industri konveksi memiliki presentasi yang tinggi karena pesaing dapat menjual model pakaian yang sama dengan harga yang lebih murah karena merek dan kualitas yang berbeda dengan harga yang berbeda. 3. Ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti untuk industri konveksi masih dikatakan memiliki tingkat presentasi yang rendah. 4. Kekuatan tawar pelanggan. Kekuatan tawar pelanggan yang tinggi dikarenakan harga produk di setiap butik muslimah sangat kompetitif. 5. Kekuatan tawar pemasok. Butik yang bergantung pada banyak pemasok memiliki daya tawar yang tinggi. Kelangkaan pemasok akan membuat mereka dengan mudah menaikkan harga bahan baku. Hasil kesimpulan kuesioner kami, bisnis yang akan kami buat masih terus berjalan dan berkembang di lingkungan pasar dan masih banyak para muslimah yang makin mengikuti perkembangan fashion muslimah dan dapat dikatakan bisnis yang kami buat akan berjalan sesuai target. Di sini kami mempunyai rencana penjualan produk untuk 5 tahun ke depan. Produk kita itu ada gamis, rok, baju lengan panjang, tunik, celana bahan. Untuk gamis kita memproduksi di tahun 2020 sekitar 2.500 unit, untuk rok 3.000 unit, baju lengan panjang atau tunik di tahun 2020 4.000 unit, celana bahan di tahun 2020 4.000 unit. Aspek pemasaran. Target pasar kami menempatkan butik kami di wilayah Jakarta yang menjadi target perempuan dengan usia 20-45 tahun yang memiliki gaya hidup trendy dan sederhana. Posisi produk menciptakan image atau citra butik yang berbeda dengan butik muslimah lain yang fashionable yang mengikuti tren pakaian masa kini dengan tidak melupakan syariat agama Islam. Taktik perusahaan. 1. Produk. Hawa Butik menjual beberapa produk seperti gamis, rok, celana bahan atau kulot, baju lengan panjang, dan outwear. 2. Harga yang diberikan mulai dari 50.000 hingga 170.000. Bagi kalangan ke bawah cukup terjangkau sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh. 3. Lokasi. Hawa Butik terletak di Jalan Tebet Raya. Lokasi ini termasuk strategis karena terletak di jalan utama yang dilewati oleh berbagai kalangan, bisa menggunakan transportasi umum. 4. Promosi. Melakukan promosi media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, memberikan penawaran yang menarik seperti diskon, cashback, giveaway, dan promo menarik lainnya. Melakukan promosi secara langsung dengan kerabat atau face-to-face, iklan di YouTube atau semacamnya. Memberikan brosur di sekitar toko agar masyarakat sekitar mengetahui toko kita. 5. Sumber daya manusia. Komitmen karyawan untuk berkualitas, penilaian prestasi kerja karyawan, sistem penghargaan sesuai kinerja, program pelatihan tepat sasaran. 6. Proses melalui Hawa Butik secara langsung, Hawa Butik online resmi. 7. Physical evidence. Menata atau meletakkan produk unggulan maupun produk barunya di depan pintu masuk Hawa Butik agar konsumen tertarik untuk masuk ke dalam toko dan melihat produk lainnya. Membuat website yang elegan dan cukup mudah. Memasang foto produk kita yang dipakai oleh model artis muslimah yang ada di Indonesia. Rencana biaya pemasaran kami ada biaya konsumsi penjualan produk di tahun 2019 sebesar 50 juta, biaya promosi penjualan produk di tahun 2019 sebesar 30 juta, biaya iklan sebesar 25 juta, biaya transportasi di tahun 2019 sebesar 30 juta, biaya administrasi penjualan sebesar 40 biaya penjualan administrasi penjualan sebesar 40 juta, jumlah di tahun 2019 sebesar 175 juta. Analisis persaingan dari toko kami itu ada toko My Outfit dan toko My Size. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan produksi. Yang pertama adalah tabel identifikasi produk. Jenis produk kami yaitu gamis, rok, baju lengan panjang, tunik, dan celana bahan. Bisa dilihat dari tahun 2020 sampai 2024. Produksi kami terus meningkat. Dan yang kedua ada proses produksi. Kami memilih flowchart proses produksi, yaitu yang pertama ada start, yang kedua pembuatan desain, yang ketiga pembuatan pola, yang keempat pemotongan kain, yang kelima penjahitan, dan yang keenam pengerjaan akhir. Lalu ada alternatif proses produksi. Kami memilih automatic atau manual karena kami melibatkan mesin, tenaga kerja, dan bahan baku. Maka dari itu kami menggunakan proses produksi otomatis atau manual dalam menjalankan aktivitas proses bisnis. Lalu ada otomatik teknologi. Kami memilih teknologi media karena proses pengerjaannya sekitar 50/50 dalam proses produksi, sehingga kami menggunakan tenaga kerja langsung
manusia atau sumber daya manusia. Yang ketiga ada tabel bahan baku, bisa dilihat kebutuhan bahan baku kami di sini dengan total 396 juta. Lalu yang keempat ada tabel mesin dan material handling. Daftar mesin kami bisa dilihat di sini dengan total 176.500. Lalu ada daftar peralatan. Di sini peralatan yang kami butuhkan dengan total 20.599.000. Lalu ada daftar material handling. Di sini material handling kita cuma ada dua, yaitu forklift dan black conveyor dengan total 234.102.000. Lalu ada daftar kendaraan dengan total 816.000. Yang kelima ada utilitas pendukung. Tenaga listrik yang kami butuhkan yaitu PLN dan generator listrik. Air yang kami butuhkan adalah untuk sanitasi pabrik dan cooling water. Dan yang keenam ada lokasi pabrik. Dari tabel ini kami memutuskan bahwa Hawa Butik memilih daerah Tebet, Jakarta Selatan sebagai lokasi butik karena dari tinjauan pemilihan metode yang kami lakukan, daerah Tebet, Jakarta Selatan memiliki nilai bobot yang tinggi. Yang ketujuh ada layout tata letak pabrik. Di sini bisa dilihat kami telah merangkum dengan strategis tata letak pabrik kami. Dan di sini kami sudah merancang tata letak kantor atau butik dan tata letak gedung. Dan yang ke-8 ada tabel bangunan. Bisa dilihat daftar bangunan kami yaitu ada kantor, pabrik, dan gudang dengan total 1.920 juta. Yang ke-9 ada infrastruktur. Sarana transportasi yang bisa digunakan yang pertama jalan kereta api. Hawa Butik dapat diakses dengan kereta api karena kami merencanakan pembukaan Hawa Butik dekat dengan stasiun Tebet sehingga memudahkan pelanggan atau konsumen yang ingin berkunjung ke butik kami. Kedua, jalan raya. Selain dengan menggunakan jalur kereta api, Hawa Butik juga dapat diakses dengan transportasi yang berada di jalan raya seperti motor atau mobil dan angkutan umum. Dan yang ke-11 ada rekapitulasi biaya investasi. Di sini ada tanah, bangunan pabrik, bangunan kantor, gudang, mesin jahit, mesin obras, mesin kancing, peralatan dari material handling, dan bahan pembantu, lalu kendaraan dengan total keseluruhan biaya investasi yaitu 4.867.809.000. Yang ke-12 ada rekapitulasi biaya produksi, yaitu terdiri dari bahan baku dan biaya operasional. Total keseluruhan biaya proses produksi yaitu 13.800.000. Aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu direktur utama, yaitu yang dipegang oleh Fayaji, Strandi, Tasya, dan Nabila. Kemudian kami mempunyai manajer pemasaran beserta stafnya, manajer keuangan beserta stafnya, manajer operasional beserta stafnya, manajer SDM beserta stafnya. Kemudian ada perencanaan, pelatihan, dan pengembangan. Pada bidang accounting, kami punya jumlah pelatihan sebanyak 14 orang, salesmanship sebanyak 15 orang, penganggaran sebanyak 19 orang, leadership sebanyak 8 orang, dengan jumlah total sebanyak 46 orang. Berikut perkiraan biaya SDM. Pada biaya rekrutmen, kami menghabiskan sebanyak 2 juta dan juga dan gaji karyawan sebesar 29.800.000, tunjangan sebesar 17 juta, biaya pelatihan sebanyak 5.300.000, biaya pengembangan sebesar 10.500.000 dengan jumlah total 82.600.000. Aspek hukum. Pertama, tujuan dan bidang usaha perusahaan. Yang pertama ada tujuan dari perusahaan atas ini yaitu 1. Memberikan informasi, pengetahuan, dan berita yang up-to-date mengenai tren fashion muslimah. Yang kedua, memberikan lapangan kerja bagi warga Indonesia dan membantu meningkatkan kesejahteraan para pekerja. 3. Menggunakan merek sendiri untuk dijual di pasar lokal dan pasar internasional. 2. Bidang usaha perusahaan adalah pabrik pakaian muslimah di era globalisasi seperti yang terjadi pada saat ini. Studi kelayakan dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk keberhasilan suatu usaha, apalagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia seringkali terjadi perubahan. Banyak sekali pembisnis yang bermunculan dengan segala macam bentuk usaha yang dijalani, akan tetapi pertumbuhan penduduk Indonesia tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai pembisnis yang cerdas, kita harus selektif dalam membangun suatu bentuk usaha. Oleh karena itu, di sini perlu sebuah kreativitas atau ide untuk mencari peluang bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ada nama dan kedudukan perusahaan. Hawa Butik adalah unit bisnis yang pakaian muslimah di bawah naungan perusahaan perseroan terbatas dengan nama PT Nata. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta Selatan dan dalam jangka waktu 1,5 tahun kami akan membuka pabrik di Bandung. Untuk di daerah lainnya, kami baru membuka pabrik apabila komponen-komponen dari lingkungan dan sumber daya manusia memenuhi standar kami. Yang berikutnya ada susunan pengurus. Dalam Dewan Komisaris itu dipegang oleh Nabila dan juga Tasya. Direktur utama dipegang Fayais dan juga Randi Rarja. Kemudian ada modal perusahaan. Modal perusahaan merupakan 50% self-financing dan 50% merupakan pinjaman berupa kredit kepada bank dan dengan rincian. Yang pertama ada Nabila Alifia dengan nilai modal 1.500.000.000, dengan Tasya sebanyak 1.500.000.000, Fayaji sebanyak 1.500.000.000 dan Randi Rarja sebanyak 1.500.000.000 dan kredit Bank Mandiri Syariah sebanyak 4.400.000.000. Tujuan penggunaan kredit. Hal yang paling utama adalah untuk dijadikan sebagai penambahan modal bisnis. Adapun beberapa tujuan lain dari penggunaan kredit seperti 1. Untuk biaya ekspansi bisnis atau penyebaran penjualan yang menggunakan biaya, salah satunya untuk pemasaran. Untuk menjaga arus kas seandainya produk belum sepenuhnya terjual sehingga pendapatan belum mencukupi namun ada biaya yang harus ditutupi. 3. Untuk memenuhi biaya persiapan produk agar stok tidak habis ketika produk akan dijual. Kita ada bunga. Bunga yang diberikan kepada kredit usaha PT Nata dari Bank Mandiri Syariah itu sebesar 10%. Karena termasuk bunga kredit usaha korporasi. Suku bunganya yaitu suku bunga ringan dan bersaing. Jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan maksimal 2 tahun. Khusus proyek multi-years, jangka waktu kredit lebih dari 5 tahun atau sesuai kebutuhan proyek bisnis. Anggunan yang diberikan. Yang pertama ada anggunan utama. Anggunan utama adalah perusahaan yang dibiayai oleh peminjaman kredit investasi ini. Dalam bisnis ini yang menjadi jaminan kredit adalah tanah dan bangunan. Kedua, ada anggunan tambahan. Anggunan tambahan ini adalah berupa salah satu aset pribadi yang dimiliki oleh salah satu pemilik saham Hawa Butik, yaitu sebidang tanah yang mempunyai nilai 9 miliar yang berlokasi di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Aspek ekonomi. Sisi rencana pembangunan nasional, analisis manfaat proyek ditinjau. Di sisi ini dimaksud agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, menambah pendapatan nasional. Hambatan di bidang ekonomi, iklim tropis menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha atau gairah kerja manusia. Besarnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota dan kota tak mampu menampung tenaga kerja mereka karena kurangnya faktor produksi lain. Aspek sosial. Dengan adanya rencana pendirian usaha ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendirian usaha bisnis ini, akan membawa perubahan tingkat pengetahuan dan perilaku kehidupan bagi karyawan itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar lokasi pendirian usaha ini. Perubahan bagi karyawan dapat dilihat melalui kemahiran karyawan dalam mengelola bisnis, operasikan peralatan yang ada serta dapat menyalurkan kreativitas dari masing-masing karyawan. Aspek politik. Adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, hendaknya aspek politik itu perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan mengganggu sehingga kajian menjadi layak. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa. Tentu jelas bahwa aspek politik pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada dunia bisnis. Makin kacau politik suatu daerah atau negara, berdampaknya kacau pula dunia bisnis di daerah atau negara tersebut dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya adalah aspek AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama, limbah yang dihasilkan oleh Hawa Butik berupa limbah sisa-sisa kain dari proses produksi baju tersebut dan masih bisa diatasi dengan baik. Hawa Butik akan memanfaatkan dari sisa-sisa kain tersebut untuk membuat desain yang baru ataupun hiasan pada baju sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya.
barang refund juga tidak dibuang begitu saja, tapi diberikan kepada kerabat ataupun dipakai oleh petinggi Hawa Butik itu sendiri. Yang kedua, pabrik kami menggunakan ruangan yang kedap suara sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar pabrik. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik kami hanyalah pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah dari sisa bahan-bahan yang tidak terpakai yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai oleh tanah. Yang ketiga, proses produksi usaha konveksi dari Hawa Butik bebas dari penggunaan bahan kimia berbahaya sehingga tidak mencemari lingkungan. Tingkat kebisingan dari usaha konveksi dari Hawa Butik juga relatif tidak tinggi dibandingkan usaha lainnya sehingga secara umum juga tidak menimbulkan polusi udara. Selanjutnya, rencana pengelolaan lingkungan RKL dan rencana pemantauan lingkungan RPL. Yang pertama, pemeliharaan bangunan dan mesin serta lingkungan sekitar akan dilakukan secara rutin yaitu dengan cara melakukan controlling setiap 3 bulan atau 1 tahun sekali untuk mencegah kerusakan yang bisa terjadi. Yang kedua, seiring dengan berjalannya Hawa Butik akan menggunakan ruangan yang terasa nyaman agar pelanggan merasa puas dan ingin datang kembali. Yang ketiga, kami akan membuat program-program khusus untuk mengurangi pencemaran tanah dan mendukung program baik dari pemerintah. Yang keempat, kami akan meminimalisir sampah dari sisa bahan-bahan produksi dengan menggunakan bahan-bahan seefisien mungkin. Pendirian toko butik muslimah Hawa Butik sesuai dengan alternatif terbaik menurut analisis lokasi yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan di lokasi toko dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. Analisis aspek lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar, tidak ada polusi udara yang ditimbulkan atau polusi suara, kebisingan. Aspek resiko. Resiko pada aspek SDM. Yang pertama, resiko pada para staf eksekutif dan para pekerja inti. Yang kedua, resiko pada karyawan. Yang ketiga, resiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Yang keempat, resiko stres dan kesehatan yang buruk. Yang kelima, resiko bila tidak beretika. Selanjutnya, resiko pada aspek keuangan. Yang pertama, biaya produksi yang berlebihan. Yang kedua, biaya perusahaan atau overhead cost. Yang ketiga, hutang. Yang keempat, pinjaman yang berlebihan. Selanjutnya, risiko pada aspek pemasaran. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Yang kedua, perubahan pemerintah di pasar atau strategi perusahaan. Yang ketiga, perang harga. Yang keempat, pemalsuan. Yang kelima, perform produk yang rendah. Yang keenam, promosi yang kurang baik. Yang ketujuh, kesalahan dalam merek. Yang kedelapan, kegagalan dalam mengembangkan produk baru. Yang kesembilan, masalah distribusi. Selanjutnya, risiko pada aspek produksi atau operasi. Yang pertama, masalah pemasok. Yang kedua, masalah kualitas. Yang ketiga, berkurangnya daya saing. Selanjutnya, risiko pada aspek sistem informasi. Yang pertama, berapa nilai data di dalam komputer. Yang kedua, risiko komputerisasi. Yang ketiga, meminimalisasi risiko komputerisasi. Dan yang keempat, menetapkan kebijakan komputerisasi. Aspek keuangan, yang pertama ada kebutuhan dana investasi, yaitu ada tanah, bangunan, mesin, peralatan produksi dan kantor, material handling, kendaraan, dan biaya peroperasi dengan jumlah 3.119.911.000. Yang kedua ada sumber dana. Sumber dana perusahaan kami berasal dari pinjaman bank dengan bunga 20%, modal sendiri dengan dividen 20%. Biaya modal kami terdapat dari dua bagian, yang pertama pinjaman bank dan modal sendiri yaitu sama-sama 50%. Dan yang ketiga ada angsuran pinjaman. Jumlah pinjaman kami 2 miliar, bunga per tahun 20%, angsuran 5 tahun, dan angsuran pokok sekitar 400 juta. Saldo peminjaman tahun pertama 2 miliar, saldo pinjaman tahun kedua 1,6 miliar, saldo pinjaman tahun ketiga 1,2 miliar, saldo pinjaman tahun keempat 800 juta, dan saldo pinjaman tahun kelima yaitu 400 juta. Dan yang keempat ada terminal value yaitu tabel penyusutan. Di sini kami telah menghitung penyusutan per tahun dengan jumlah total 156.684.590 dan nilai sisa pada akhir tahun kelima yaitu dengan jumlah 9.769.427.210.
Dan yang keenam ada laporan laba rugi. Di sini terdapat penjualan, HPP, laba kantor, biaya pemasaran dan penjualan, biaya penyusutan, EBIT, bunga, EBT, pajak 30%, dan EAT dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dan yang keenam ada proset. Proset kami terdiri dari EAT, penyusutan, bunga, terminal value, dan arus kas. Dan yang ketujuh ada payback period dengan tahun pertama akumulasi 2,330 juta dan tahun kedua akumulasi 4.360 juta. Tahun ketiga akumulasinya 6.945 juta. Tahun keempat akumulasinya 8.565 juta dan tahun kelima akumulasinya 4.875. Dan di sini kami menyimpulkan bahwa payback period kami yaitu 4 tahun 1 bulan. Dan present value tahun pertama terdapat PV sebesar 7,607 miliar 634.371.000 dan investasi 4.875 juta dan NPV 580 juta. Untuk present value tahun kedua terdapat PV 7.110.108.500. Untuk investasi 4.875 juta dan NPV 550 juta. Dan internal rate of return atau IRR kami telah menghitung di sini sebesar 25% dan profitability index kami yaitu 1,56. Jadi bisa disimpulkan bahwa kualitas produksi kami akan menguntungkan.